Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji T dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pastikan kita sudah masuk atau membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik di variabel view dan di bagian name pertama kita masukkan data pretest, terus yang kedua data posttest, terus di bagian desimal kita ubah menjadi 0, dan yang kedua begitu sama. Jadi kalau sudah begini kita lanjut ke data view. Jadi di data view ini ada pretest dan posttest. Di sini kita akan melakukan penginputan data yang sudah kita sediakan di Excel. Jadi kita klik di Excel untuk mengcopy data yang sudah kita sediakan. Ini datanya, kita copy dulu data pretest. Nah, jadi kalau sudah diinput semua kayak gini, langsung kita masuk ke analyze. Kita klik descriptive statistics, terus kita explore. Jadi di sini pretest kita masukkan di dependent list dan posttest kita masukkan ke factor list. Dan selanjutnya kita klik post plots, terus kita centang normality dan continue dan oke. Nah, jadi di sini ada test of normality. Jadi nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov senilai 0,200 dan nilai dari signifikan Shapiro-Wilk yaitu senilai 0,184. Jadi bisa disimpulkan nilai signifikan dari test of normality ini berdasarkan ketentuan yang sudah didasarkan jika data di atas 0,05 berarti data itu normal, dan jika data itu di bawah 0,05 berarti data itu tidak normal. Jadi kesimpulannya di sini nilai signifikannya di sini berarti dinyatakan normal karena di atas nilai 0,05. Nah, selanjutnya kita ke uji homogenitas data. Pastikan kita sudah masuk di atau membuka aplikasi SPSS. Dan jadi di sini kita ke bagian variabel view dulu. Ke bagian name kita ubah ke nama siswa. Terus yang kedua
kelas. Terus di bagian desimal kita ubah ke 0. Dan yang kedua juga ubah ke 0. Jadi di bagian values, di bagian non, kita masukkan 1 di value, terus di label kita masukkan data pretest. Terus kita klik add, terus yang kedua terus kita post test, terus kita klik add, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke data view. Jadi di data view ini kita akan melakukan pemasukan data yang sudah kita sediakan di aplikasi Excel. Jadi kita masuk dulu ke aplikasi Excel dan kita akan mengcopy data kita. Jadi data di aplikasi Excel yang sudah kita salin tadi kita copy di sini. Nah, jadi di sini kita masukkan coding 1. Selanjutnya kita akan mengcopy lagi data yang kedua di aplikasi Excel. Nah, di sini kita sudah mengcopy data yang kedua, jadi di sini kita masukkan coding 2. Kita klik analyze, compare and means, one way ANOVA, dan nama siswa kita masukkan ke dependent list dan kelas kita masukkan ke faktor. Terus kita centang homogenitas dan kita klik continue, terus OK. Nah, di sini test of homogeneity of variance. Di sini kita dapat nilai signifikan 0,99. Nah, itu artinya bahwa memang kedua data ini bersifat homogen. Terakhir yaitu uji T. Uji T ini dilakukan peneliti ingin mengkaji
apakah ada perbandingan keaktifan siswa sebelum sesudah diberikan perlakuan. Jadi pertama kita masuk klik ke variable view, kita masukkan data pretest. Terus yang kedua post test. Terus di bagian label kita tulis sebelum diberikan perlakuan. Yang kedua sesudah diberikan perlakuan. Nah, jika sudah, kita masuk ke data view. Jadi di data view ini kita akan mengcopy data kita di Excel. Jika datanya sudah diinput semua seperti ini, langsung kita masuk ke Analyze. Kita klik Comparend Means. Terus per sample test. Dan sebelum diberikan perlakuan, kita masukkan ke pertama. Terus yang kedua, sesudah diberikan perlakuan, masuk kedua. Terus klik OK. Nah, di sini parent sample statistik. Nah, jadi kita lihat dari outputnya ini sederhana ya. Deskripsi datanya, artinya asumsi kita tadi itu benar adanya. Kalau ditanya mana bukti nilainya, jadi nilai means-nya di sini 38,6500 dan nilai n-nya, nilai sebelum diberikan perlakuan, nilai means-nya 38,6500 dan nilai n-nya 20. Standar deviation-nya 18,04169 dan standar error means-nya 4,03424. Dan yang kedua, sesudah diberikan perlakuan, nilai means-nya sebesar 7,1000 dan nilai n-nya 20 dan standar deviation-nya 13,81799 dan standar error means-nya 3,08980. Dan lanjut kita ke parent sample correlation-nya. Sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan, nilai n-nya sebesar 20 dan nilai comparison-nya 0,082. Kemudian kita lihat nilai signifikannya sebesar 0,732. Ini tentunya lebih besar dari 0,05. Jadi nilai di sini bisa diterima ya, karena nilainya lebih besar dari 0,05.